Halo teman-teman, jumpa lagi dengan MyFish, My Adventure Channel. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pakan terbaik ikan cana maru. Nah, oke teman-teman, sebelum kita bahas mengenai pakan terbaik ikan cana maru, yang pertama-tama harus kita kuasai adalah kriteria pakan seperti apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh ikan cana maru itu. Berdasarkan buku nutrisi dan pakan ikan yang ditulis oleh Diah Retno dan Georgie Arleston, kriteria pakan yang dibutuhkan oleh ikan predator adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia harus mengandung protein sebesar 50%, yang kedua lemak sebesar 8%, yang ketiga serat sebesar 4%, yang keempat mengandung vitamin B kompleks, A, D, dan inositol, yang kelima mengandung mineral seperti magnesium, kalsium, zat besi, dan natrium, yang keenam mengandung asam amino lengkap. Nah, dari semua kriteria pakan yang sudah disebutkan, kita akan menyimpulkan bahwa di sini ada satu bahan makanan yang paling bagus untuk ikan cana maru, yaitu cacing tanah, teman-teman. Nah, berikut adalah kandungan-kandungan yang sangat dibutuhkan cana maru yang terdapat di cacing tanah. Protein ya cukup tinggi, lemak dan serat dia tidak terlalu tinggi, dimana memang kriteria itu yang dibutuhkan oleh ikan cana maru. Kemudian dia mengandung cukup mineral dan vitamin, serta kandungan asam amino yang lengkap. Nah, untuk protein sendiri berfungsi untuk menumbuhkan jaringan baru dan reproduksi, serta berfungsi untuk membentuk enzim dan hormon penjaga dan pengatur metabolisme ikan. Nah, teman-teman, di sini dengan kata lain protein ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan. Dan ini sangat bagus bagi teman-teman yang memelihara baby ya. Baby maru ini makanan yang paling recommended ya untuk diberikan kepada baby maru agar tumbuh kembangnya menjadi maksimal. Kemudian cacing mengandung asam amino yang lengkap. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Dikutip dari sehatku.com yang diawasi oleh Dr. Reni Utari, asam amino di dalam cacing mengandung dua unsur yang paling penting untuk cana maru. Nah, yang pertama adalah lisin, teman-teman. Nah, lisin adalah salah satu komposisi asam amino yang berfungsi untuk meningkatkan sintesis protein pada tubuh ikan cana maru. Lisin juga sangat berperan dalam pembentukan otot dan membantu memindahkan lemak antar sel agar bisa dibakar sebagai energi. Nah, kemudian menurut jurnal Unair News ya, pada tanggal 20 Mei 2020 dipatenkan bahwa lisin ini juga menghasilkan karnitin yang berfungsi untuk penggerak tubuh ya, melindungi ikan dari keracunan amonia dan sebagai pertahanan tubuh ketika perubahan suhu ekstrim lingkungan terjadi. Unsur kedua asam amino yang tidak kalah penting dengan lisin adalah tirosin. Tirosin adalah komponen asam amino yang diproduksi sendiri di dalam tubuh. Nah, dengan kata lain, tirosin ini adalah asam amino non esensial ya, karena bisa dihasilkan oleh tubuh. Dan tirosin ini menghasilkan dua elemen penting ya. Yang pertama adalah melanin, yaitu pigmen pemberi warna, khususnya warna hitam pada kulit atau sisi ikan. Nah, ini kita ketahui sangat bagus untuk cana maru, terutama di bagian bar dan fin ya. Kemudian yang kedua, dia menghasilkan dopamin. Nah, dopamin ini adalah hormon yang berfungsi untuk mengatur kesenangan pada otak. Hal ini menjadikan dopamin ya menjadi hormon yang sangat penting untuk mengatasi stres ya pada cana maru, serta sangat berpengaruh untuk pembentukan mental pada ikan cana maru itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ya, cacing tanah sangat baik untuk dikonsumsi cana maru karena dia mengandung alkaloid. Nah, alkaloid itu apa? Secara umum dapat diartikan alkaloid ini adalah obat antibakteri ya. Jadi dia sebagai imunitas ikan itu sangat baik, dan pengobatan luka pada ikan itu juga sangat baik ya. Sangat membantu kekebalan tubuh ya.
Jadi alkaloid ini yang sering dibahas oleh kiper-kiper ya, yang dimana sudah dibuktikan bahwa ikan yang cacat atau yang finnya robek habis tarung berkelahi ya, diberi cacing, itu akan cepat sembuh, akan cepat pulih teman-teman. Nah, salah satunya kenapa ya, karena adanya alkaloid ini teman-teman. Jadi itu semua rangkaian-rangkaian fakta gizi yang ada pada cacing ya, dimana cacing ini juara teman-teman untuk makan sehari-hari ya. Dia tidak mempunyai efek samping yang berlebihan kalau kita telaah ya. Kemudian lemaknya minim, jadi untuk obesitas saya rasa nggak akan terjadi selama pemberian pakannya realistis ya. Ikannya kecil ya jangan banyak-banyak, ikan besar cukup satu. Sehari sekali dia makan, dan itu akan sangat membantu proses tumbuh kembang ikan ya. Jadi pakan utama adalah cacing. Nah, nanti akan kita bahas pakan-pakan penunjang ikan cana maru ya, yang sebetulnya ada fungsinya masing-masing ya, seperti color buster ya, dia akan meningkatkan warna, kemudian capung ya atau calon bunga pada sisi ikan. Banyak hal lah sebetulnya. Cuma ini yang terpenting. Jadi pakan harian adalah cacing, dan pakan sampingan nanti kita akan bahas di video selanjutnya teman-teman. Oke, demikian penjelasan dari kami teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jika ini informasi yang berguna untuk teman-teman, bisa dibantu subscribe, komen, share ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih teman-teman. Semoga kita semua sehat dan sukses selalu. Salam satu hobi.